Aku bertanya, tapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketidakadilan terjadi di sampingnya, 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki Dewi Kesenian. Seolah Rendra sedang berkata untuk tidak semata-mata menjadi seorang yang tertelan romansa. Sesuatu yang dipandang sebagai puisi-puisi rayuan menjadi nisbi, kosong di depannya. Puisi kemudian menjadi jalan perlawanan. Namun benarkah hanya sebatas demikian? Benarkah Rendra hanya berpihak pada sastra yang berapi-api? Benarkah Rendra tidak memiliki keromantisan dalam jiwanya, dalam dirinya? Kemudian demonstrasi di jalanan dianggap sebagai gerakan rasa, seolah menerjemahkan puisi-puisi Rendra. Ataukah sebenarnya seorang penyair hanya tak tahan untuk menyampaikan segala perasaannya? Di sini aku ingin berbicara, bukan untuk mengadu Rendra dengan Sapardi. Sebelum sampai pada titik pembahasan itu, kita mengintip lagi puisi Rendra yang menurut saya ini adalah gerakan keromantisan yang meniadakan anggur dan rembulan, tetapi sejatinya dia mengambil intisari dari itu. Ini ya. Notabene aku kangen. Lunglai ganas karena bahagia dan sedih. Indah dan gigih cinta kita di dunia yang fana. Nyawamu dan nyawaku dijodohkan langit. Dan anak kita akan hadir di cakrawala. Adapun mata kita akan terus bertatapan hingga berabad-abad lamanya. Juwitaku yang cakap meskipun tanpa dandanan. Untukmu hidupku terbuka. Warna-warna kehidupan berpendar-pendar menakjubkan. Isyarat-isyarat getaran ajaib menggerakkan penaku. Tanpa sekejap pun luput dari kenangan padamu. Aku bergerak menerus pamflet, mempertahankan kehidupan. Kurasa beberapa dari kita hanya terjebak untuk melihat keadiluhungan suatu karya dari hal-hal besar yang terjadi. Misalnya Rendra dengan puisi yang berapi-api itu terjadi ketika proses perlawanan untuk menggulingkan Soeharto sedang terjadi. Kegeraman, kegelisahan seorang penyair melihat ketidakadilan sedang ingin disampaikan. Sementara notabene, ini aku kangen yang dikatakan oleh Rendra. Dia mengambil sudut pandang keromantisan karena di situ kegelisahan atas negeri ini seolah-olah terbayarkan dengan kekangenan terhadap seseorang. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan menganggap bahwa ya puisi yang bagus adalah puisi perlawanan. Padahal ini ya kita melihat adanya rasa kangen dari sebuah perlawanan gitu. Bukan sebuah perlawanan yang dirindukan, tapi setelah kita berada dalam posisi melakukan perlawanan terhadap penguasa, justru kangen terhadap cinta itu yang disampaikan. Nah, kadang-kadang kita juga lupa bahwa penyair sejatinya hanyalah manusia yang kadang-kadang juga menjelmakan rindu dalam kata-kata. Lalu untuk apa lomba-lomba puisi ini ya? Masih banyak mencoba menteatrikalkan sesuatu yang sejatinya tak benar-benar tampak seperti Rendra. Kita lihat dan bandingkan beberapa video berikut. Ini teks puisi misalkan kalian maju nih ya, itu terus balik badan, terus kasih salam dulu ke juri kayak gitu misalkan. Terus kalian pegang teksnya itu jangan kayak gini, jangan menutupi wajah kalian supaya ekspresi wajah kalian itu bisa terlihat oleh juri. Jadi sedikit di samping, jangan terlalu ke atas, jangan terlalu di bawah juga. Jadi yang pas, yang posisi kalian enak dan orang-orang juga enak pas lihatnya kayak gitu. Terus kalian baca. Nah, satu tangan memegang
naskah, membaca teks, dan yang satunya kalian bisa berekspresi, tapi jangan berlebihan karena lobanya membaca puisi. Gitu, sahabat. Bayi-bayi menjerit di malam sunyi, haus, kelaparan, takut setan, minta belayan. Tetapi orang tuanya entah di mana. Mungkin sudah tak ada. Atau banting tulang menangkap uang bagai anjing mengorek tong sampah di lorong-lorong kumuh. Lisong melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta rakyat, dan di langit 2-3 cukong mengangkang perak di atas kepala mereka. Kan tipe-tipenya hampir sama. Untuk memenangkan lomba puisi kita harus menaruh tangan kiri di sini dengan kertas yang harus dibaca, mic-nya di sini, atau kalau nggak tanpa mic tangannya kayak gini. Misalkan yang sering dibacakan kayak ini tuh puisi aku ya. Aku adalah binatang jalang. Nah, ya gitu. Kepala harus menengok gonta-ganti. Lalu apakah memang seperti itu? Apakah ekspresi membaca puisi harus seperti itu gitu? Ya, aku melihat kebebasan ekspresi puisi seolah direnggut dan dikotak-kotakkan. Mana yang benar dan mana yang salah. Seolah pemenang lomba puisi adalah para pencopet kreasi pembacaan puisi Rendra yang tak sempurna. Karena kalau kita lihat Rendra, dia kan pakai gaya burung, kadang-kadang tangan merentang, kaki ke atas. Dia seperti sedang memainkan silat. Tapi yang diambil oleh para penjuri atau peserta lomba puisi di kalangan pelajar terutama ya, kadang-kadang hanya kekakuannya, olah gerak yang sejatinya tidak benar-benar dipakai oleh Rendra, tapi dikakukan, gerakannya dikaku. Padahal puisi itu tergantung maknanya ya. Ada puisi yang kita luwes, lunglai, ada puisi yang bersifat kesedihan. Apakah kesedihan harus selalu kaku? Nah, tidak kan ya. Begitu pula dengan orasi-orasi di jalanan yang mencoba menggunakan puisi Rendra sebagai jiwa perlawanan. Lalu bagaimana nasib pembaca puisi seperti Sapardi? Kita perdengarkan dulu nih suara Sapardi berikut. Di hari baik bulan baik, tangis tak pantas. Angin dan debu jalan, klakson dan asap knalpot mengirimkan jenazahnya ke Nganjuk. Semak-semak yang tak terurus dan tak pernah ambil peduli merekam waktu bersaksi. Lihat pula puisi yang kubacakan berikut. Ini ku ambil dari puisi Hairil yang justru keredupkan nyala apinya. Tonton sebentar. Darahku mengental pekat, aku tumpat berat. Siapa berkata-kata? Kawanku menyerangka saja, karena dia mengucap raga. Kenapa aku mengatakan bahwa puisi Hairil Anwar tadi kuredupkan nyala apinya? Karena kesan yang muncul bagi para pembaca puisi selain puisi-puisi Rendra, puisi Hairil juga seringkali dibacakan harus dengan berteriak-teriak, harus dengan menggemakan berapi-api semangat. Padahal kita bisa mengambil sebuah intisari rasa cemas, rasa gundah, rasa yang tidak bisa disampaikan melalui pembacaan yang redup redam seperti ini. Dari sedikit pengantar itu, kita kembali pada secuil puisi Sapardi yang fenomenal berikut. Aku ingin mencoba membacakannya tidak dengan cara para
peserta lomba baca puisi kalangan pelajar. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan. Kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan. Awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Banyak yang memperdebatkan kepada siapa puisi itu sebenarnya disampaikan. Dari kasih tak sampai hingga Tuhan yang menjadi sasaran. Entah yang mana, penyair selalu enggan untuk mengutarakan maksud sebenarnya dari sebuah puisi, dan kebebasan selalu milik para penafsirnya. Inilah maksud dari kebebasan interpretasi puisi. Kebebasan yang juga sebenarnya menyengaja siapa saja untuk dapat memilih genre puisi apa saja yang disuka tanpa harus merendahkan atau mengesampingkan satu sama lain. Rendra barangkali sedang jengah dengan kondisi negeri. Ia tak menggunakan anggur dan rembulan sebagai sarana cinta, tapi dia mengatakan kangen. Sapardi barangkali tidak menggunakan anggur dan rembulan sebagai keromantisan, namun dia tetap mengambil sepotong jiwa romansa dalam puisi-puisinya. Hujan, kayu menjadi abu, dan macam-macam lagi. Di sini aku sampai pada sebuah kesimpulan bahwa manusia boleh menjadi apa saja dan siapa saja. Seperti halnya puisi yang boleh ditulis seperti apa saja. Aku yakin sesederhana apapun sebuah bahasa, kalau ia benar-benar muncul dari jiwa, pilihan kata yang hanya terkesan sederhana seperti koper, kursi, dinding, kelambu, lantai, kalau ia muncul dari sebuah jiwa, kata-kata dalam puisi akan terus terngiang di hati pembacanya. Seperti halnya membaca puisi yang tidak hanya sebatas menggayakan suara dan gerakannya, tetapi juga menyalakan rasa dengan kebebasan pengolahan setiap pembacanya. Puisi bukan hanya sebatas olah suara dan olah gerak, tapi puisi adalah olah jiwa dan selalu jalan kebebasan ekspresi.